Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial atau proses pembuatan bonsai atau tahapan bagaimana membuat bonsai dari awal. Jadi yang pertama, di awal mungkin di video sebelumnya saya sudah melakukan penanaman dari dongkelan anting putri. Dan anting putri ini saya dapat dari teman saya, yaitu dari Genji Garden Purbalingga. Jadi saya selalu mencari bahan di sana karena di sana harganya murah dan bentuknya bagus. Dan untuk sahabat bonsai mungkin senang menonton video bonsai tentang anting putri, bisa diklik di channelnya atau ditonton di channelnya Genji Garden Purbalingga. Dan sahabat bonsai, kembali kita ke bahan ini ya. Jadi ini bahan anting putri, kira-kira ya 4 bulan saya melakukan penanaman awal. Jadi saya dapat bahan ini sudah ada akar yang bagus, kemudian ada batangnya sudah lumayan besar. Dan pertama kali kita melakukan prosesnya yaitu proses penanaman ya. Jadi bagaimana agar pohon ini hidup dulu. Jadi setelah hidup dulu, dan saya juga melakukan pengonsepan ya. Jadi untuk pohon seperti ini saya konsep dengan bonsai bergaya formal ataupun informal. Namun tidak menutup kemungkinan jika setelah perkembangan dari pohon ini, jadi kita lihat ada beberapa tunas yang tumbuh. Jadi saya melakukan pengonsepan ulang. Jadi di awal seperti ini konsepnya. Nah, kemudian setelah tumbuh tunas baru, ada beberapa tunas baru, saya rubah lagi karena mencari bentuk yang lebih bagus ke depannya dan lebih prospek ya, dan lebih prospek ke depannya. Dan di video kali ini, ini adalah anting putri yang sudah 4 bulan saya tanam dan sudah hidup. Dan untuk anting putri, jadi kita perlu melakukan pergantian media secara berkala, lebih cepat ya dibandingkan dengan bahan-bahan jenis lainnya. Karena anting putri ini pertumbuhannya sangat cepat dan hidupnya pun sangat mudah. Nah, untuk sahabat bonsai yang menanam bahan bonsai hanya di atas pot saja, jadi sangat penting kita melakukan pergantian media secara berkala. Jadi untuk anting putri 4 sampai 6 bulan ya. Jadi wajib melakukan pergantian media. Karena kalau tidak diganti media, pohon ini akan menjadi kurus seperti ini, daunnya menguning. Jadi ciri-ciri ya pohon yang harus diganti media ya seperti ini. Daunnya menguning dan pertumbuhan tunasnya juga kecil-kecil. Jadi sangat mengganggu sekali dalam proses pembuatan bonsai. Dan langsung saja kali ini kita akan melakukan pergantian media, kita pengonsepan ulang, dan juga kita cek akar. Langsung kita mulai dari awal ya, cek akar. Untuk akar-akar yang bagian atas, jadi kita buat dasar seperti ini, di sini dasar akar, jadi pemecahan akar. Jadi untuk akar-akar yang tumbuh di atas ini kita buang saja, karena ini tidak akan kita gunakan. Tujuan dari pengurangan akar adalah untuk menumbuhkan akar yang kita perlukan. Dan akar-akar yang ke bawah kita tarik ke samping. Jadi lebih detail lagi kita dalam memproses akar ya. Dan untuk akar yang tumbuh ke bawah kita buang saja agar terfokus kepada akar yang ke samping. Jadi pengurangan akar ini penting saat proses program akar. Sahabat bonsai, dalam program akar, jadi penting juga kita mengetahui bagaimana batas antara bonggol dan juga akar, agar kita mendapatkan akar yang keliling dengan posisi yang hampir sama atau sejajar ya. Jadi keliling namun sejajar, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Jadi dalam nanti saat penanaman nanti akar ini akan kelihatan. Jadi itu menambah kesan angker ya, atau kesan tua dari pohon. Jadi kita harus tahu batas antara akar dan bonggol. Setelah kita pemilihan akar,
Jadi akarnya masih kecil-kecil, jadi ada beberapa yang saya kurangi, dan nanti kita setelah pembesaran lagi, nanti kita akan kurangi lagi agar pohonnya terlihat rapi dan pemecahan akarnya pun jelas. Jadi antara akar yang satu dengan akar yang lainnya agar jelas bagaimana pemecahannya. Nah, ini masih kecil ternyata akarnya, ini 4 bulan, namun akarnya tumbuhnya banyak sekali. Dan langsung kita pengonsepan ke bagian atas, setelah akar ke bagian batang. Jadi bagaimana kita akan mengkonsep pohon ini, pohon bergaya informal ataupun formal. Mungkin kali ini saya buat pohon dengan gaya informal atau tegak berliku. Setelah melakukan pemotongan, jadi awalnya seperti ini, kemudian saya potong. Nah, untuk pemotongan seperti ini. Dan jadi sahabat bonsai, saat melakukan pemilihan tunas jadi lebih berhati-hati. Jadi kita pikir dulu, jadi seperti ini belum saya pangkas, yang ini belum saya pangkas, karena bisa jadi kita akan merubah dari tampak depan. Nah, jadi saya rubah tampak depannya karena bentuknya agak condongnya ke depan seperti ini ya. Tadi ke belakang, jadi ini lebih condong ke depan. Jadi saya memilih dari tampak depan dari sini. Dan untung ini bahannya untuk tunas ini belum saya pangkas. Jadi lebih berhati-hati dalam melakukan pemangkasan. Dan ini saya masih sisakan 2 karena saya takut nanti yang mana kita akan pilih ya. Takutnya nanti patah atau gimana. Jadi saya biarkan dulu. Dan untuk proses yang kedua ini, jadi kita positifkan ya tampak depan dari sini. Dan kita juga harus melakukan pemilihan tunas. Nah, jadi untuk yang ini kita buang ya, karena ini sudah ada yang di belakang ya. Jadi yang di belakang kita pakai untuk dimensi, dan yang untuk ini menutupi gerak dari batang utama. Jadi kita harus melakukan pemangkasan. Kita juga melakukan pemilihan di satu tunas ini. Untuk media anti putri paling bagusnya kita pakai pasir malam, kemudian kita campur dengan sedikit tanah subur atau kompos, ataupun pupuk kotoran kambing dengan jumlah yang sedikit. Nah, tahap ini juga penting ya, kita perapian akar. Jadi kita arahkan akarnya ke samping dengan arah yang lurus dan tidak saling menumpuk dan tidak saling menyilang. Penting dilakukan saat kita melakukan program akar pada bahan bonsai untuk bergaya tegak atau formal maupun informal. Nah, setelah kita melakukan perapian akar, penanaman, kali ini kita akan melakukan penekukan pada batang yang sudah berukuran besar. Jadi yang kecil-kecil kita biarkan, kita los dulu agar tidak terganggu pertumbuhannya. Namun yang besar seperti ini, jadi kita melakukan penekukan supaya mudah mengarahkan. Jadi jika sudah besar nanti seperti ini, lebih besar dari ini, nanti kita akan mendapatkan atau gerak yang kaku, yang lurus, yang susah diatur. Kali ini kita akan melakukan langsung wiring atau pengawatan. Sahabat bonsai, jadi seperti itu bagaimana kita mengkonsep pohon yang bergaya formal atau informal. Jadi tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cepat-cepat biar rampung atau rapat. Yang penting kita mendapatkan yang pertama adalah gerak. Jadi gerak dari bongol, dari akar ke bongol ke batang, dan juga ke titik tumbuh cabang. Jadi itu penting ya di awal ya. Di awal saat kita melakukan program bahan bonsai yang bergaya formal dan informal. Jadi untuk akar kita harus tepatkan di mana bongol dan di mana bagian akar, dan juga pemecahan akar itu harus rapi dan jelas ya. Kemudian
kita ke batang, kita harus mendapatkan batang yang mengkerucut atau ngepen. Jadi bagaimana caranya mendapatkan bahan yang mengkerucut? Jadi memerlukan waktu yang bertahun-tahun dan sangat lama sekali. Namun jika ingin lebih cepat, kita melakukan pemangkasan. Jadi pangkas, tumbuhkan satu, pangkas, tumbuhkan satu. Jadi seterusnya seperti itu. Sangat lumayan memerlukan waktu untuk gaya berdesain formal atau informal. Setelah kita melakukan ke cabang, setelah kita ke batang, kita menentukan titik tumbuh dari tunas cabang. Dan ini cabang yang pertama masih kecil, tidak saya melakukan pengawatan, saya los dulu. Kemudian untuk cabang yang kedua ada di belakang untuk dimensi. Untuk cabang yang ketiga sudah saya tekuk karena sudah besar. Dan nanti yang saya gunakan ya di sini, nanti kita tumbuhkan satu tunas saja di sini. Atau kita nanti melakukan pemecahan di pangkal ini saja. Jadi tidak perlu yang panjang ini, nanti kita akan buang. Jadi saya masih mengelos ini karena saya masih ingin memperbesar dari cabang ini. Dan untuk batang utama ini, dan nanti kita gunakan sampai di sini saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang dan prosesnya memang lama, tapi mendapatkan bahan yang bagus dan prospek, dan nanti harga jualnya pun lebih tinggi. Dan untuk pemangkasan ya, jadi pemangkasan yang berukuran besar seperti ini contohnya. Tidak perlu kita melakukan miring ya, atau potongan yang miring, kita potong datar saja. Nanti kita tunggu pertumbuhannya dari cabang ini dan dari batang ini. Nanti akan menutup, atau nanti kita akan melakukan pemangkasan lagi sedikit. Jadi jangan sampai miring ya, karena nanti takutnya geraknya tidak bagus dari gerak batangnya. Nah, sahabat bonsai, jadi itu dia proses dari programan ya. Jadi kita sebut saja programan karena kita membuat bonsai dari awal, dari nol, bukan bahan yang sudah ada geraknya, namun bahan yang belum ada geraknya, cuma ada batang, akar. Jadi kita harus rapikan. Dan untuk pohon yang bergaya formal dan informal, jadi sangat memerlukan waktu yang lama. Jadi kita harus bersabar untuk pohon-pohon yang bergaya formal dan informal. Dan semua bonsai pun kita harus sabar, tentunya harus sabar ya. Dan tahu bagaimana tipnya, bagaimana membentuknya, dan juga harus mengerti dari karakter pohon. Karakter pohon harus kita ketahui agar bagaimana cara merawatnya, dan juga yang terpenting juga kesuburan dari pohon. Nah, sahabat bonsai, jadi itu dia proses dari pembuatan bonsai anting putri. Jadi dari awal, ini tahap yang kedua, yaitu tahap pengonsepan ulang dan juga tahap perapian dan pemilihan tunas. Jadi pemilihan tunas juga penting untuk mempercepat pertumbuhan tunas yang kita perlukan. Dan sahabat bonsai, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai Made in Bali.